Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, pribadi lepas pribadi, saudaraku. Renungan KPI Mayum Kaim pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 atau pada tanggal 20 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 27 ayat 18 sampai 19 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, ambillah bagimu Yosua anak Nun, seorang yang padanya ada roh, dan engkau harus menumpangkan tanganmu ke atasnya, dan engkau harus menghadapkan dia di hadapan Imam Eliaser dan di hadapan seluruh jemaat, dan engkau harus memberikan perintah kepadanya di depan mata mereka. Saudaraku, perikop yang kita baca pagi hari ini dalam renungan firman adalah tentang Yosua terpilih menggantikan Musa. Saudaraku, Bapa Yahweh memerintahkan untuk Musa mencari penggantinya sebagai pemimpin di dalam tongkat estafet kepemimpinan memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Karena peristiwa ini adalah sudah berada di tahun ke-40 saat Musa memimpin, saat mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Namun Musa tidak diizinkan masuk, saudaraku, untuk memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan. Musa hanya bisa naik ke atas ketinggian pegunungan Abarim dan dia melihat bagaimana tanah Kanaan itu. Namun dia tidak bisa masuk. Kenapa? Karena Musa, Bapa Yahweh katakan, oleh karena peristiwa air Mariba, di mana peristiwa saat di air Mariba ini Musa tidak melakukan ketaatan akan perintah yang Bapa Yahweh perintahkan kepadanya, saudaraku, di mana dia memukul batu, saudaraku, dengan tongkatnya. Bapa Yahweh hanya memerintahkan untuk mengatakan untuk batu keluar air, dan semua itu oleh otoritas Bapa Yahweh. Namun Musa perkatakan berbeda, saudaraku, oleh karena perkataan keinginan seolah-olah Musa lah yang mengeluarkan air tersebut, dan akhirnya batu itu dipukul dengan tongkatnya. Hal ini adalah peristiwa air Mariba. Akibat catatan tentang peristiwa air Mariba ini menyebabkan Musa juga tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini menjadi renungan bagi kita, di dalam peristiwa memasuki tanah Kanaan ini memiliki standar yang sempurna, saudaraku. Musa saja akibat catatan terjadi tidak melakukan ketaatan tentang peristiwa air Mariba, dia juga tidak sampai masuk ke tanah Kanaan, saudaraku. Jadi peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dan 40 tahun di perjalanan, dan saat proses keluar peristiwa Bapa dengan tulah 10 tulah yang Bapa kebesaran Bapa nyatakan. Demikian juga dalam perjalanan 40 tahun yang berputar-putar, saudaraku, banyak peristiwa jatuh bangun iman bangsa Israel pada waktu itu. Dan banyaknya bangsa Israel yang meninggal, baik itu akibat kelalaian dan ketidaktaatan mereka, baik pemberontakan mereka, baik oleh sungut-sungut mereka, baik oleh karena dipatuk oleh ular-ular, dan semuanya itu jatuh bangun iman bangsa Israel, saudaraku. Dan di ujung akan masuk juga ada penghitungan pembilangan kembali, saudaraku, dibilang kembali jumlah-jumlah anak-anak pasukan perang bangsa Israel ini, saudaraku. Dan inilah menjadi gambaran tentang iman kita, saudaraku. Dan kita mengetahui bahwa peristiwa itu Bapa Yahweh memiliki standar yang harus sempurna, saudaraku, untuk masuk ke tanah Kanaan. Sehingga Musa sendiri juga tidak bisa masuk karena ada catatan tentang ketidaktaatannya di peristiwa air Mariba. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Ada standarnya Bapa Yahweh. Itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang menentukan, saudaraku. Nah, bagaimana kita sebagai manusia yang hidup sekarang untuk kita berjuang menuju kepada standarnya Bapa Yahweh. Bukan Bapa Yahweh yang menyesuaikan standarnya manusia, saudaraku. Tapi kitalah
yang harus menyesuaikan. Kitalah yang harus berjuang untuk sesuai dengan standarnya Bapa Yahweh. Untuk itu saudaraku, di dalam renungan pagi ini, untuk apa kita menyimpan suatu perasaan kepahitan, suatu pikiran-pikiran kepahitan, hal-hal yang tidak baik yang bertentangan dengan hukum Tuhan, saudaraku. Kita pertahankan, kita simpan di dalam kehidupan kita. Jangan saudaraku, mulai pagi ini kita harus mendapat renungan firman ini. Kita buang jauh-jauh saudaraku. Kita lepaskan semuanya. Kita perkatakan di dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, semua yang membelenggu hidupku, semua yang membuat tidak damai sejahtera dalam hidupku, aku buang, aku hancurkan, aku lepaskan. Aku mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Itu yang harus kita lakukan saudaraku, karena standarnya Bapa Yahweh, kita harus menuju kepada standarnya Bapa Yahweh itu saudaraku. Walaupun nanti di penghujungnya semuanya adalah otoritas Bapa Yahweh tentang hidup kita, tentang keselamatan kita, tentang bagaimana kehidupan di dalam kekekalan nanti. Walaupun sesungguhnya kita sudah mendapat janji keselamatan di dalam pengorbanan Adonai Yesus HaMashiach. Namun ini semua menjadi kumulatif tentunya saudaraku, dan Bapa Yahweh tentu melihat bagaimana anak-anak yang taat dan setia dan yang tidak setia, atau pura-pura taat namun tidak setia saudaraku. Nah ini tentunya Bapa Yahweh lah yang tahu, dan tentu diri kita sendirilah juga yang tahu. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Mari kita maju terus dalam iman, kita tetap berjuang saudaraku. Di dalam setiap renungan pagi kita berkata harus kita tetap berjuang. Jatuh bangun, namun kita tetap harus bangkit lagi. Jangan mau kita masuk dalam lumpur yang terus dan kita tidak bangkit-bangkit saudaraku. Inilah waktunya kita bangkit dan keluar dari semua lumpur kesalahan-kesalahan kita, untuk kita menuju kepada standarnya Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.